Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa di dalam resapi pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia dan penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan. Kami merasakan bahwa hidup kami senantiasa bermakna dan berarti ketika Engkau hadir dan menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu agar kehidupan kami juga memiliki makna dan juga memiliki arti bukan hanya bagi diri kami tapi juga bagi sesama kami. Biarlah Kau sapa kami dengan firman-Mu, sehingga itu akan menjadikan kami semakin menjadi lebih hidup dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sering menemukan berita-berita dan juga informasi yang diakui atau tidak membuat kita menjadi khawatir, cemas. Apalagi kalau kita mendengar tentang situasi di Kudus, kota Kudus yang lockdown karena peningkatan pasien COVID yang luar biasa. Lalu kita menantikan tentang efek dari mudik yang menurut Satgas akan dilihat antara Juni dan Juli ini apakah ada peningkatan. Tapi juga kemudian kita khawatir bahwa pandemi yang tidak berkesudahan akan berdampak pada finansial, pekerjaan, pemasukan, dan juga bagaimana kita melanjutkan kehidupan. Nah, situasi-situasi ini mengingatkan saya akan kesaksian di dalam kitab Ratapan, terkhusus Ratapan 3, yang kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, penulis Ratapan jujur menyaksikan tentang hal-hal yang membuat dia khawatir, yang membuat dia cemas, yang membuat hidupnya itu semakin berat. Nah, ketika saya membaca koran online, berita online, di sana salah satunya ada yang menulis bahwa tantangan terbesar pada tahun 2021 ini adalah kesehatan mental. Dan saya rasa terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal tentang kondisi masyarakat dan Indonesia, tapi juga apa yang menjadi kesaksian dari penulis Ratapan 3, terutama ayat 1 sampai dengan 19, itu tentu akan berdampak pada kesehatan mental, karena kekhawatiran yang berlebihan, karena ketakutan, kemudian merasa tidak berdaya, itu bukan hanya berdampak kepada fisik tapi juga mental, dan mental itu menjadi sesuatu yang membuat kita semakin sulit untuk move on atau menjalani kehidupan dengan rasa optimis. Tapi yang menarik, saudara-saudara, Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 23 itu menjadi hal yang luar biasa di Ratapan 3 ini. Akan saya bacakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Itu ayat yang ke-20. Dan itu menunjukkan bagaimana pengakuan penulis Ratapan bahwa ya, dia merasa kalau hal-hal yang membuat dia cemas, yang membuat dia khawatir itu terus-menerus diingat, maka itu akan menjadi tekanan dalam diriku, dan tentu dalam bahasa modern sekarang itu akan membuat mentalku tidak sehat. Mentalku menjadi down, mentalku menjadi tidak baik, dan itu akan berdampak pada fisikku. Tapi kemudian dia melanjutkan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Dari ayat 21 sampai dengan 23 tadi, alih-alih atau katakanlah penulis Ratapan tidak mau memilih untuk mengingat-ingat kecemasannya, memelihara kekhawatirannya, tapi justru dia memilih untuk mengingat
apa yang menjadi keyakinan iman. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi di ayat 21, penulis ratapan menegaskan bahwa ketika aku memperhatikan ini, maka kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang berdampak pada kesehatan mentalku itu justru akan dikikis dengan pengharapan yang justru membuat mentalku itu sehat dan senantiasa optimis. Yaitu dia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru. Besar kesetiaan, selalu baru tiap pagi. Jadi penulis ratapan justru ingin mengatakan pada kita semua lewat ayat 21 sampai dengan 23, bahwa ketika mentalmu ingin sehat di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak menentu akibat pandemi ataupun situasi kehidupan lainnya, maka jangan kamu terjebak dengan kekhawatiranmu, jangan kamu terjebak dengan ketakutanmu, jangan kamu hanya memperhatikan berita-berita yang justru menambah kecemasan dan ketakutan, tapi alihkan kepada hal-hal yang membuat engkau memiliki pengharapan dan kepastian iman, yaitu bahwa di tengah-tengah kekhawatiran dan kecemasan itu kita masih memiliki Tuhan, di mana kesetiaannya tidak berkesudahan, rahmat-Nya tidak habis-habis, Dia baru, selalu baru tiap pagi, dan besar kesetiaannya. Bagi penulis ratapan itu yang lebih penting untuk terus-menerus diingat, ketimbang hanya memperhatikan berita-berita yang membuat kita semakin cemas, semakin khawatir, dan hilang pengharapan. Kita masih memiliki Tuhan yang lebih besar dari segala kekhawatiran dan kecemasan kita, dan kita senantiasa berharap kepadanya, dan itu akan membuat mental kita terus terjaga dan tetap sehat. Nah, hal-hal yang kemudian terkait dengan kesehatan mental yang disaksikan oleh ratapan tadi, yaitu terus mengingat tentang kasih penyertaan Tuhan, rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi, dan kasih setia yang tidak berkesudahan. Maka kalau misalnya kita terjemahkan di dalam kehidupan keseharian kita, maka kita diajak untuk hidup dengan rileks, kita diajak untuk hidup dengan seimbang, kita diajak untuk tetap memiliki pengharapan dan memiliki pola hidup yang sehat. Nah, kalau di beberapa ahli yang bicara tentang kesehatan mental, maka salah satu tip yang sederhana untuk mental kita terus terjaga supaya tetap sehat adalah ya kita meluangkan waktu untuk menikmati alam. Kita menikmati hijaunya pohon, menikmati segarnya udara pagi. Tapi tentu saja kalau kita tetap diminta menjaga protokol kesehatan, bukan berarti bergerombol, tapi kita menikmati bagaimana indahnya alam yang menunjukkan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Lalu kita juga bisa bercerita kepada orang yang kita percaya dan sahabat kita atau orang yang kita cintai, berbagi cerita, berbagi canda. Tentu itu menjadi hal yang penting, dan saya rasa keluarga menjadi salah satu tempat untuk kita kemudian bisa tetap terjaga kesehatan mental kita. Dan yang pasti menurut ratapan ya selalu bersandar, berkomunikasi, berdoa, dan berserah kepada Tuhan yang diyakini selalu baru berkat rahmat-Nya tidak berkesudahan dan kasih setia-Nya besar. Itu menjadi hal yang penting untuk terus-menerus kita jaga, karena seburuk apapun situasi kita, tidak pastinya situasi pandemi ini, tapi kita memiliki hal yang pasti, yaitu yang menurut ratapan itu sesuatu yang harus menerus kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa kita memiliki Allah yang tidak berkesudahan kasih setia-Nya, yang tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Kita tetap memegang itu agar mental kita tetap sehat dan terjaga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh besar kasih setia-Mu,
yang selalu memberikan rahmat dan penyertaan selalu baru tiap pagi. Kami ingin menyerahkan hidup kami, ajar kami untuk tetap menjaga kesehatan mental kami dengan bersandar kepadamu. Kami tetap bersyukur karena kami berada di tengah-tengah orang yang kami cintai dan mencintai kami. Kami bersyukur karena kami masih diizinkan melihat indahnya pemandangan untuk menikmati dan mengalami rahmat-Mu yang sungguh luar biasa besar. Kami menyerahkan pandemi COVID yang masih belum berakhir. Ajar kami untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran dan kecemasan, tapi ajar kami untuk terus bersandar dan berharap kepadamu, sambil mengimani bahwa kami masih memiliki Tuhan yang terus dapat kami jagakan pertolongan. Ajar kami untuk dapat bijak di dalam menjalani kehidupan, tetap waspada menjaga diri dan juga menjaga sesama kami. Dan biarlah Engkau yang akan menunjukkan rahmat-Mu dalam kehidupan bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian, saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati. Amin.